Jenderal TNI Dudung Abdurrahman lahir di Bandung pada 19 November 1965. Memegang jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat sejak 17 November 2021. Lulusan Akademi Militer 1988 ini telah meniti sejumlah jabatan strategis, termasuk Danrindam II Sriwijaya tahun 2011, Wakil Asisten Teritorial Kasat 2017-2018, Gubernur Akmil 2018-2020, Pangdam Jaya, serta Pangkostrat. Prestasinya terpancar melalui 7 bintang kehormatan, termasuk Bintang Dharma, Kartika Eka, dan Bayangkara Utama. Nama Jenderal Dudung dikenal luas saat ia memerintahkan pencopotan baliho Habib Rizik Syihab saat menjabat sebagai Pangdam Jaya pada September 2020. Namanya bahkan sempat menjadi buah bibir publik dengan sebutan Jenderal Baliho. Dudung Abdurrahman memiliki latar belakang hidup yang penuh perjuangan. Sebagai anak ke-6 dari 8 bersaudara, ia pernah menjajakan kue dan koran untuk membantu keluarganya setelah kehilangan ayahnya saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Kehidupan berjualan kue itulah yang membawa Dudung memasuki dunia militer. Berkat tekad dan semangat juangnya, Dudung mampu meniti karir hingga mencapai puncak sebagai Kasat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan masih bersama saya dan juga narasumber saya yang spesial dalam episode kali ini, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pak Dudung, izin kembali ya Bapak ya, saya tanyakan yang tadi saya sudah tis begitu sebelum kita jeda Pak, terkait dengan preferensi personal mungkin dari warga atau masyarakat yang kemudian ini juga mungkin jadi concern atau diwadahi begitu oleh TNI Angkatan Darat yang harus netral begitu setiap pesta demokrasi atau tahun politik dilaksanakan. Kalau dari kacamata Bapak seperti apa Pak? Bagaimana menjaga netralitas dari TNI setiap tahun politik ini dimulai? Ya memang netralitas itu menjadi penting bagi TNI karena memang kita sebagai aparat keamanan yang untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan lancar, sehingga dengan tugas demikian kita tidak memihak kemanapun. Itu yang harus kita jaga. Nah, ini saya sampaikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat agar pegang teguh netralitas, loyalitas tegak lurus kepada saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, kepada Panglima dan kepada Presiden. Siapapun itu, ya TNI Angkatan Darat tidak boleh memihak. Misalnya ada calon dari manapun, kita tidak boleh terlibat dan tidak boleh memanfaatkan sarana dan prasarana militer. Ya, kemarin beberapa hari yang lalu saya memberikan penegasan kepada seluruh jajaran, bahkan menghimbau kepada purnawirawan apabila saat berkampanye dan sebagainya jangan menggunakan atribut-atribut Angkatan Darat, karena itu nanti akan mencederai tentang netralitas, ya, mencederai netralitas kita kepada pemilu ini. Nah, ini yang kita waspadai dan saya berikan penekanan jangan sampai ini terjadi. Ya. Baik, pas kebetulan juga ya Bapak ya mantan atau yang pernah menjabat sebagai sosok yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI, Pak Andika Perkasa ditetapkan sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan salah satu pasangan calon begitu. Itu harus mengikuti juga ya seperti apa aturan yang berada dalam tubuh atau matra TNI Angkatan Darat begitu ya Pak ya? Ya, nanti silakan aja, dia kan orang sipil. Oke. Kan udah sipil kan sudah bukan militer lagi. Yang sekarang menjadi concern Bapak adalah internal matra TNI Angkatan Darat begitu ya. Berarti kalau misalnya foto-foto begitu nggak boleh ya Bapak ya sama pasangan calon ketika memakai seragam atau atribut atau infrastruktur pendukung dari TNI Angkatan Darat. Oke. Baik, ini adalah salah satu ketegasan oleh Bapak Kasat, tapi juga mungkin sudah dalam undang-undangnya sendiri aturan pelaksanaan pemilu juga seperti itu ya Bapak ya. Ada. Baik. Terkait dengan tadi ya tidak boleh menggunakan atribut begitu Bapak. Tapi kabarnya dari Angkatan Darat sendiri tidak membatasi keinginan para purnawirawan ya tadi ya untuk menyalurkan aspirasi politik Bapak ya. Mungkin kalau Angkatan Darat
tidak ada kewenangan untuk membatasi karena mereka kan udah orang sipil. Betul. Mereka sudah pensiun, sudah statusnya orang sipil. Kita tidak bisa membatasi kalian tidak boleh ini, tidak boleh ini. Yang jelas mereka punya hak masing-masing sebagai orang sipil. Namun jangan sampai dia menggunakan atribut-atribut yang atribut itu kan merupakan suatu ciri satuan. Kan itu kan lambang satuan yang tidak boleh digunakan oleh orang sipil. Kan begitu kan? Yes. Sekalipun dia pensiunan, tidak boleh digunakan lagi. Itu pasti bisa digunakan kalau acara-acara misalnya ulang tahun dan sebagainya. Itu pun di internal. Setelah ulang tahun selesai, baret, emblem yang digunakan ya diambil lagi. Ya tidak kemudian dipakai setiap hari, apalagi berkampanye. Itu yang tidak boleh. Angkatan Darat tidak membatasi masalah itu karena kita tidak punya kewenangan untuk membatasi itu karena mereka sudah ranahnya orang sipil. Jadi ketika berkampanye tempatkanlah diri kita sebagai seorang warga sipil yang punya hak politik ya. Tapi ketika kita menggunakan seragam atau atribut pendukung dari TNI Angkatan Darat, maka kita di situ harus menaati aturan yang ada begitu ya Bapak ya. Baik. Mungkin Pak Dudung sendiri ada harapan begitu Pak Jenderal gitu terkait dengan bagaimana aspirasi politik yang ditelurkan begitu oleh para purnawirawan yang saat ini kalau misalnya mengkampanyekan diri mereka sebagai warga sipil tapi tentu tidak bisa melepaskan rekam jejak atau background sebagai purnawirawan TNI begitu. Ada pesan sendiri mungkin Bapak atau harapan begitu bagaimana membawa diri sendiri dalam pesta politik, tapi mungkin ada pesan juga dari Pak Jokowi terkait dengan hal ini begitu Bapak? Harapan saya ya berdemokrasi dengan baik saja. Sebagai warga negara ya silakan berdemokrasi dengan baik. Itu saja. Ya kalau dari Pak Jokowi menyampaikan kepada Panglima TNI hanya pegang teguh netralitas. Itu saja ya. Oke Bapak. Kalau gitu saya geser sedikit mungkin ini apa ya namanya yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa Bu. Karena sebenarnya mau nonton one on one ini kan kali ini untuk mengenal sosok Pak Dudung lebih dalam begitu ya Bapak ya. Saya ingin tarik sejarahnya sedikit begitu Bapak ya. Kalau disebutkan Bapak dari seorang loper koran menjadi seorang kasat begitu. Ini mungkin sudah pernah Bapak ceritakan kepada rekan-rekan jurnalis yang lain. Tapi saya ingin tahu Bapak, ketika menjadi seorang loper koran itu tidak hanya loper koran aja waktu itu Bapak masa kecilnya. Sebagai penjual kue klepon juga ya. Masa kecil yang cukup unik begitu ya Bapak ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak seperti apa masa kecil Bapak? Ya itu kan menurut saya juga mungkin yang lain juga berbeda lah ceritanya. Tetapi cerita saya itu memang karena tahun 81 saya masih SMP kelas 1 itu bapak saya meninggal. Kemudian ya kan orang tua tuh anaknya tuh ada 8. Saya nomor 6. Ya saya juga bapak saya tuh hanya PNS yang golongannya juga tidak tinggi. Bukan dari militer juga ya Bapak? Bukan dari militer, tapi bapak saya dulunya pejuang. Nah kemudian dengan bapak meninggal tuh mungkin ekonomi ya sangat menyesuaikan lagi gitu ya Pak? Memprihatinkan ya, sehingga saya melihat kondisi ibu kan, janda pensiunan PNS, kemudian kakak-kakak ada yang kuliah. Nah saya akhirnya untuk tidak merepotkan ibu, sementara saya punya adik perempuan 2 yang masih sekolah. Saya pun waktu itu kan masih sekolah, maka saya bertekad saya nganter koran. Jadi saya nganter koran pagi karena sekolah saya siang. Nah, kemudian pulang nganter koran itu, ibu tuh biasanya buatkan klepon, pastel, donat, kue-kue. Nah, itu saya antar ke Kodam, saya antar ke Taman Lalu Lintas, ke SMP Muslimin, ke SMA, seperti itu. Saya antar itu. Biasanya pakai pisin begitu, saya antar pakai taplak gitu. Jalan. Ya kan dekat di sekitar situ, nggak sampai 2 kilo lah sekitar itu. Boleh sedikit bocoran Bapak harganya saat itu dijual berapa Pak? Harganya waktu itu 5 perak kalau nggak salah itu. 1 kelepon. Tahun 81. Wah, 82. Oke. 5 perak. Itu setiap hari Pak? Setiap hari. Kan setiap hari kita harus, nanti sore-sore saya pulang sekolah kan sore jam 5, nanti saya ambilin lagi. Wadah keleponnya? Iya, jadi kita ambilin ada sisa, misalnya sisa 5, ada yang kalau habis alhamdulillah,
Kalau sisa habis- 5 pulang sambil dimakan. Tapi kue bikinan ibu pasti tidak Iya, ada iya. tandingannya begitu ya Bapak Iya, ya. iya. Jadi ibu berjuang sendiri ya Pak Iya, saat ibu itu untuk berjuang membesarkan sendiri, Bapak iya. dan juga kakak serta adik. Mhm. Ketika Bapak memutuskan untuk masuk ke militer, saya sih juga dapat informasinya ini awalnya juga Iya, cukup iya. menarik begitu Iya, ya iya. Bapak ya. Ketika Bapak memutuskan untuk jadi seorang perwira, awalnya bagaimana gitu? Sebetulnya dulu saya bercita-cita pengen jadi insinyur. Oh, Karena waktu kuliah kecil teknik. tuh saya diantar oleh bapak naik motor itu, dibonceng, lihat ITB. yeah. Nanti Dudung kuliah di sini ya. Oh iya gitu. Ganesha. Nah, saya pengen jadi insinyur dulu. Nah, ya karena setelah bapak nggak ada, kemudian ekonomi seperti itu, kemudian ibu menyampaikan kalau kuliah uang dari mana. Nah, akademi militer ini kan tidak bayar sama sekali. Mulai daftarnya sampai pendidikannya kan tidak bayar. Ya ini saya memilih itu. Kalau yang katanya ada kabar kue klepon ditendang itu apa? Oh itu ya benar. Kalau itu salah satunya lah. Salah satunya lah. Jadi saya nganter ke Kodam. Kan biasa kalau piketan itu, Pak, permisi Pak. Nah, kan yang piketan, oh Dik silakan. Karena kan udah biasa tiap hari kok. Nah, rupanya ada yang jaga pos monyet itu Tamtama baru. Oke. Mungkin dia nggak Belum tahu pernah saya. ngeliat Pak Dudung. Pak, permisi Pak. Sini kamu. Kamu kok nggak lapor-lapor dulu? Terus langsung ditendang gitu aja. Si kleponnya itu gelundung-gelundung itu. Tapi ditegur sama piketnya. Itu udah biasa ada itu sini. Tapi kenapa itu Tapi udah kalau saya kumpulin lagi. Akhirnya saya pulang lagi ke rumah. Nggak jadi Saya sampaikan ke dijual. ibu, Bu, ini tadi ditendang ini. Ya, dari situ saya bangkit. Wah, saya bilang kalau jadi tentara jangan sampai menyakiti rakyat. Nah, itu Yes, yes, keinginan saya pengen jadi. Makanya saya bilang ke anggota, kamu harus dicintai oleh rakyat, tetapi lebih hebat lagi kalau kamu mencintai rakyat. Terbawa ya Bapak ya. Iya, disitulah. Tapi saya jadi penasaran Bapak masih ingat namanya nggak Pak? Tamtamanya siapa? Wah, itu saya nggak tahu tuh. Mungkin sekarang udah kopral kali Pak. Wah, sempat ketemu lagi nggak ya? Terus ketemu Pak Dudung gimana begitu reaksinya? Saya nggak tahu, nggak kebayang sih. Tapi kalau saya ke Kodam 3 saya liatin. Oh ini saya jalan dari sini, ini piketnya ini. Masih ada nggak ya? Masih ada seperti ya? itu masih. Oke, tapi Kak kalau bicara mengenai takdir, kalau tidak ada Tamtama tersebut, mungkin Bapak tidak akan memilih jalur Nah ini itu begitu udah ya? takdir lah itu. Takdir tidak akan bohong begitu ya Bapak. Oke, ketika Bapak kemudian saatnya memilih karir sebagai seorang perwira militer dan sampai membawa Bapak menjadi seorang kasat, mungkin ini juga salah satunya adalah didikan dari orang tua begitu ya. Mungkin ada pesan begitu Bapak pedoman begitu yang diturunkan tidak hanya dari ibu tetapi juga dari almarhum Bapak begitu? Ya kalau Bapak memang dari kecil kita disiplin. Jadi dari kalau sudah kita sekolah dan segala macam nanti jam 7 malam sudah harus langsung di meja masing-masing dan belajar. Dan ditungguin sama Bapak itu. Setiap hari? Iya, setiap hari jam 7 sampai jam 9 malam. Kemudian biasanya di briefing, dikumpulkan, dinasihatin satu-satu. Ya, kalau ada yang keliru. Kemudian kalau ibu mengajarinya, ibu tuh walaupun kita orang tidak punya, di situ kan kita tidurnya tuh di bedeng-bedeng. Jadi satu barak itu dipecah-pecah. Ibu tuh yang mengajari kita tuh sekalipun kita tidak punya, tetapi kemudian kita dapat rezeki, kita berbagi ke tetangga-tetangga. Kalau misalnya ada saudara yang ngasih oleh-oleh sama ibu tuh dibagi rata. Nah di situ saya melihat ibu tuh sosok yang bermurah hati kepada siapapun. Kayaknya pelajaran itu juga yang terlihat begitu dari program Bapak. Terus bagaimana wajah dari TNI Angkatan Darat sekarang gitu yang membumi dan dekat dengan rakyat ya. Itu pula harapan Bapak untuk dilanjutkan oleh TNI Angkatan Darat sampai ke depannya begitu ya. Betul. Terutama ketika kita bicara mengenai 2045 begitu Bapak. Kita bicara mengenai TNI yang sudah isinya ini adalah generasi muda. Saya juga mungkin saat itu udah nggak menjabat lagi, Bapak udah pensiun juga dari sebagai jurnalis begitu. Tapi itu akan mungkin saya gali di segmen berikut ya Bapaknya. Kita jeda dulu ya Bapak ya kalau gitu. Bicara mengenai TNI Angkatan Darat ke depannya dari kacamata Bapak Kasat. Tetaplah bersama kami pemirsa. Program One on One masih akan segera kembali setelah jeda.